Selamat datang di kampus online PCBIS pada seri pembelajaran PCBIS 3 on 3, di mana pada setiap serinya kita akan membahas serta menyajikan 3 pertanyaan dan 3 pengetahuan penting seputar pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan selama 3 menit. Pada seri pembelajaran kali ini, kita akan membahas konsep dan pengertian pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan dengan mengajukan 3 pertanyaan penting, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan PCBIS berwawasan lingkungan? 2. Bagaimana cara melaksanakan pengelolaan PCBIS berwawasan lingkungan? 3. Kapan pengelolaan PCBIS berwawasan lingkungan harus dilakukan? Sebelum dimulai, kami sampaikan bahwa PCBIS 3 on 3 adalah proyek non-profit untuk mendukung program nasional phasing out dan pemusnahan PCBIS terkait pemenuhan kewajiban pemerintah Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional yang disebut Konvensi Stockholm. Anda dapat turut mendukung program tersebut dengan menekan tombol share dan membagikan video ini kepada kolega atau mitra yang menurut Anda perlu mendapatkan informasi ini. Respon positif Anda akan memotivasi kami untuk memproduksi video pembelajaran berikutnya. Baik, pembelajaran 3 menit PCBIS 3 on 3 kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan PCBIS berwawasan lingkungan? Meskipun pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan diatur pada Konvensi Stockholm, namun pengertiannya diatur pada Konvensi Basel. Menurut Konvensi Basel, pengelolaan limbah berbahaya berwawasan lingkungan adalah pelaksanaan langkah-langkah praktis untuk memastikan limbah berbahaya dikelola sedemikian rupa sehingga akan melindungi kesehatan manusia atau lingkungan. Konvensi Stockholm mengatur lebih lanjut strategi pengelolaan senyawa-senyawa berbahaya dengan memperkenalkan konsep ketersediaan teknologi terbaik atau Best Available Techniques yang disingkat BAT, serta praktik lingkungan terbaik atau Best Environmental Practices yang disingkat BAP. Berdasarkan pengertian dari Konvensi Basel dan konsep BAT dan BEP, maka pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan adalah pelaksanaan langkah-langkah praktis yang merujuk kepada Best Available Techniques dan atau Best Environmental Practices untuk memastikan pengelolaan bahan dan limbah polychlorinated biphenyls tidak membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara melaksanakan pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan? Pelaksanaan pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan memiliki 6 prinsip dasar yang melandasi strategi pengelolaan, yaitu analisa dan penyusunan kebijakan dan peraturan, pencegahan dan minimalisasi limbah polychlorinated biphenyls, identifikasi dan inventarisasi, sampling, analisa dan monitoring, penanganan yang meliputi pengemasan, pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan, dan yang terakhir, pemusnahan. Adapun strategi atau langkah praktis pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Deklarasi atau perumusan konsep dan batasan pengelolaan polychlorinated biphenyls. 2. Pengumpulan data inventarisasi. 3. Analisa data inventarisasi. 4. Pemilihan strategi. 5. Rasionalisasi strategi. 6. Pemilihan teknologi. 7. Implementasi. Penjelasan lebih detail untuk tiap strategi pengelolaan tersebut akan kami sajikan pada seri pembelajaran berikutnya. Pertanyaan ketiga, kapan pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan harus dilakukan? Meskipun Indonesia telah menandatangani Konvensi Stockholm pada tahun 2001, mandat, persyaratan, dan ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut baru bisa bersifat mengikat setelah Indonesia melakukan ratifikasi pada tahun 2009. Oleh karena itu, pengelolaan PCBIS di Indonesia juga harus mengacu pada Global Timelines atau batas-batas pengelolaan PCBIS, yaitu tahun 2010 sebagai awal pelaksanaan inventarisasi PCBIS, tahun 2015 tahap pertama inventarisasi PCBIS
PCBs telah diselesaikan. Tahun 2025, penggunaan peralatan terkontaminasi PCBs sudah harus dihentikan. Tahun 2028, seluruh peralatan dan limbah terkontaminasi PCBs sudah harus dimusnahkan. Konvensi Stockholm telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pengelolaan bahan dan limbah berbahaya di Indonesia. Maka, perusahaan yang memiliki atau menyimpan PCBs juga harus memperhatikan batas-batas waktu tersebut. Demikianlah pembelajaran PCBs 3 on 3 kali ini. Silahkan tekan tombol like jika menurut Anda informasi pada video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa share dan rekomendasikan video ini kepada kolega atau teman yang menurut Anda perlu mengetahuinya. Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda agar dapat kami respon melalui video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di seri pembelajaran PCBs 3 on 3 berikutnya. Terima kasih dan salam Indonesia bebas PCBs.